Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan ya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai investasi dengan anggota. Nama anggota yaitu Raffi Muhaya S dengan NIM 205231087, kemudian Nadia Yusri A dengan NIM 205231100, kemudian Astrika Nugrawati dengan NIM 205231114, lalu Putri Aulia F dengan NIM 205231116, kemudian yang terakhir Nadila Nur I dengan NIM 205231117. Investasi berarti menaruh dana atau melakukan komitmen dana dengan tujuan memperoleh pengembalian ekonomi atau memperoleh hasil dari dana tersebut selama suatu periode waktu tertentu yang biasanya dalam bentuk arus kas periodik atau nilai akhir. Pengertian lain dari investasi adalah suatu bentuk komitmen dana dengan jumlah yang pasti untuk mendapatkan return yang tidak pasti di masa depan. Sharpe 2006. Dengan demikian, ada dua aspek yang melekat dalam suatu investasi, yaitu tingkat pengembalian atau return yang diharapkan atau resiko tidak tercapainya return yang diharapkan. Secara umum, investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya, kegiatan investasi. Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti 1. Aset real. Aset real terdiri dari tanah, emas, mesin, atau bangunan. Kemudian aset finansial. Aset finansial ini berupa deposito, saham, obligasi, options, warrants, atau future. Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Tujuan investasi ada dua. Yang pertama, dilihat dari durasi investasi, dan yang kedua, dilihat dari sisi kebutuhan. Dari durasi investasinya, terdapat tujuan jangka pendek, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat, dan tujuan jangka panjang, yaitu untuk masa depan seperti mempersiapkan dana pensiun. Sedangkan dari sisi kebutuhannya, tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, pendidikan anak, kesehatan, dan spekulasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum investasi. Yang pertama, pahami tujuan dan sumber daya investasi. Yang kedua, tingkat profil risiko yang ditoleransi. Yang ketiga, tentukan jangka waktu investasi. Yang keempat, tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. Yang kelima, kebutuhan likuiditas. Yang keenam, strategi investasi. Yang ketujuh, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, pajak. Dan yang kesembilan, manfaatkan jasa profesional. Sebelum melakukan investasi, harus paham personal financial management, yaitu risk level atau safety, return on investment, liquidity, dan satisfaction. Yang termasuk objek investasi adalah savings account, time deposit, real estate, education, business, stock, bonds, mutual fund, etc. Yang termasuk instrumen keuangan atau surat berharga atau efek dapat berupa surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, setiap turunan derivatif dari saham atau obligasi. Ada beberapa jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi properti. Investasi properti merupakan pembelian properti real estate yang ditunjukkan untuk mendapatkan return of investment atau ROI, baik itu melalui hasil sewa, penjualan kembali, atau gabungan dari kedua faktor tersebut. Investasi yang kedua adalah investasi emas. Investasi emas adalah kegiatan transaksi jual beli untuk
tujuan investasi menggunakan logam mulia yaitu emas. Investasi emas adalah salah satu cara untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan dengan pasti tanpa harus takut terkena inflasi. Kemudian investasi berikutnya adalah investasi obligasi. Investasi obligasi adalah jenis investasi berupa surat utang sebagai bukti atas transaksi pinjaman yang dilakukan pihak penerbit obligasi dengan pihak pemilik dana. Umumnya, jangka waktu investasi ini berakhir dalam 2 hingga 3 tahun atau lebih. Kemudian investasi berikutnya adalah investasi reksadana. Investasi reksadana adalah pengumpulan dana oleh masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi. Selanjutnya, manajer investasi akan menempatkan dana tersebut dalam bentuk portofolio efek seperti saham, obligasi, dan beragam instrumen lainnya untuk mendapatkan manfaat. Yang kelima, investasi program pensiun. Di Indonesia, ada banyak sekali berdiri perusahaan yang menawarkan program investasi dana pensiun. Investor akan memperoleh dana yang berasal dari hasil pengembangan oleh pihak perusahaan asuransi yang digunakan. Besar kecilnya manfaat bergantung pada total profit yang dihasilkan perusahaan asuransi. Dan yang berikutnya adalah investasi saham. Saham merupakan instrumen investasi yang membuktikan kepemilikan perorangan atau perusahaan atas aset suatu perusahaan atau perorangan lainnya. Manfaat utama yang akan diterima oleh investor saham adalah pembagian dividen atau selisih harga jual dengan harga beli. Selanjutnya adalah lingkungan investasi. Yang pertama adalah sekuritas. Sekuritas merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Beberapa jenis sekuritas yang diperdagangkan adalah saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, sertifikat right, dan waran. Yang kedua adalah pasar sekuritas. Pasar sekuritas adalah mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset keuangan. Yang ketiga adalah perantara keuangan. Perantara keuangan atau dikenal sebagai lembaga keuangan adalah organisasi yang menerbitkan klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri dan menggunakan dana dari penerbitan tersebut terutama untuk membeli aset keuangan lain. Selanjutnya, proses investasi. Langkah-langkah dalam proses investasi antara lain, yang pertama, kebijakan investasi, penentuan tujuan investor, dan banyaknya kekayaan yang dapat diinvestasikan. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas. Filosofinya, ada sekuritas yang misprice dan analis mampu memprediksinya. Harga sekuritas sudah wajar, kalaupun ada misprice, analis tidak dapat mendeteksinya. Perlu fundamental analis. Yang ketiga, membentuk portofolio, melibatkan identifikasi aset-aset khusus mana yang akan dijadikan investasi. Juga menentukan besarnya bagian kekayaan investor yang akan diinvestasikan ke tiap investasi tersebut. Di sini masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian bagi investor. Yang keempat, merevisi portofolio. Berkenaan dengan pengulangan periodik dari 3 langkah sebelumnya, yaitu dari waktu ke waktu investor mungkin mengubah tujuan investasinya. Yang pada gilirannya berarti portofolio yang dipegangnya tidak lagi optimal. Oleh karena itu, investor membentuk portofolio baru dengan menjual portofolio yang dimilikinya dan membeli portofolio lain yang belum dimilikinya. Yang kelima, mengevaluasi kinerja portofolio. Meliputi penentuan kinerja portofolio secara periodik, tidak hanya berdasarkan return yang dihasilkan, tetapi juga resiko yang dihadapi investor. Pasar efek merupakan mekanisme yang memungkinkan penawar dan peminta dana melakukan transaksi penjualan dan pembelian sekuritas. Pasar efek terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu pasar uang atau money market, di mana efek jangka pendek diperjualbelikan atau kegiatan perbankan. Yang kedua, pasar modal atau capital market, di mana transaksi dilakukan untuk efek jangka panjang
Pasar modal dapat digolongkan menjadi pasar perdana dan pasar sekunder. Selanjutnya, pengukuran hasil dari suatu investasi didasarkan atas waktu dari penghasilan berjalan dan atau capital gain atau loss. Dalam hal ini, ada 3 faktor utama memegang peranan penting, yaitu yang pertama, bunga. Bunga sebagai hasil dasar bagi penabung. Cara perhitungan bunga ada 2 cara. Yang pertama, bunga sederhana, yaitu bunga yang dibayarkan hanya pada saldo aktual selama jumlah waktu aktual dana yang bersangkutan ditabung. Dan yang kedua, bunga majemuk, yaitu bunga yang dibayarkan baik pada tanggal awal maupun pada setiap bunga yang terpuruk dari suatu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya, hasil selama periode investasi. Dalam perhitungan jumlah hasil investasi, maka seluruh hasil baik yang terrealisir maupun potensial, baik yang positif maupun negatif, yang harus diperhitungkan. Seluruh hasil yang diperoleh selama periode di mana suatu investasi dipegang atau ditahan atau ditanam disebut hasil periode penanaman atau holding period return. Yang terakhir, nilai waktu dari uang. Pada dasarnya, makin cepat investor menerima hasil dari suatu investasi makin baik, karena kesempatan untuk menginvestasikannya dan memperoleh tambahan hasil hampir selalu ada. Selanjutnya, resiko investasi. Resiko adalah kemungkinan bahwa hasil nyata dari suatu investasi dapat berbeda dari nilai yang diharapkan. Ada 6 jenis resiko. Yang pertama, resiko bisnis. Yang kedua, resiko finansial. Yang ketiga, resiko daya beli. Yang keempat, resiko suku bunga. Yang kelima, resiko likuiditas. Dan yang keenam, resiko pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi investasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.